Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarang dan kali ini ada tamu saya pada hari ini yaitu Bung Marco Kusumawijaya. Selamat pagi, Bung Marco. Selamat pagi Pak Andi, senang sekali akhirnya ketemu. Saya sudah lama juga dari jumpa ini. senang sekali Anda bisa datang ke rumah saya sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke. Karena memang sudah lama saya mau ngobrol tentang banyak hal dengan Bung Marco dan teman-teman, Bung Marco ini adalah salah seorang pengamat dan peneliti perkotaan yang konsisten. Sejauh saya kenal sejak dulu, pokoknya masalah-masalah perkotaan mesti Bung Marco, rujukannya Bung Marco lah. Bung Marco, jadi selama ini mengamati perkotaan, kenapa? Wah ya, karena memang bidang studi saya itu. Oh, Meskipun mulainya dari arsitektur, tapi jadi latar belakang arsitektur. Ya, terlatih sebagai perancang Hmm. arsitektur. Tapi di tahun 80-an ketika hampir-hampir saya lulus itu, arsitek pada umumnya tertarik pada masalah perkotaan dan saya terbawa. Wow, dan memang kita menarik ini karena Anda mendalami mengenai rancangannya, bagaimana merancang dan kemudian kota dan permasalahan-permasalahan kalau rancangannya nggak beres. Antara lain itu. Agak begitu. Nah, sekarang ini Bung Marco, kita sedang ya pada dasarnya merancang dan membangun sebuah ibu kota yang baru yang namanya IKN, Ibu Kota Nusantara, yang namanya Nusantara, Ibu Kota Nusantara, dan kemudian sudah diundangkan pula. Dan selama ini memang sudah lama ini ide tentang membangun ibu kota baru sejak zaman Bung Karno yang waktu itu inginnya kalau tidak salah di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Lalu zaman Pak SBY sebenarnya juga terpikir untuk itu, tapi waktu itu Pak SBY pikirannya adalah bukan ibu kotanya tapi pusat pemerintahannya yang dipindahkan tidak terlalu jauh dari Jakarta sehingga paling tidak fungsi pemerintahan itu tidak lagi bertumbuh di Jakarta. Tetapi waktu itu Pak SBY setelah mendapatkan masukan-masukan dari para menteri, kemudian beliau bilang termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga. Intinya waktu itu no go. Oke. Karena ada masalah pembiayaan, ada masalah lingkungan juga, dan ada masalah kelayakan daerah itu sendiri. Sehingga putusan waktu itu no go, sehingga tetap kita perbaikilah Jakarta inilah. Kalau tetap Jakarta tapi kita perbaiki dengan baik. Permasalahan-permasalahan apakah kemacetannya, apakah banjirnya, apakah pemukiman dan sebagainya. Nah, kalau ibu kota baru seperti Anda mengikuti sudah dirancang dengan baik nggak ibu kota baru ini, IKN ini, sehingga artinya saya tidak merasa, saya bukan ahli perkotaan, tetapi paling tidak kebijakan-kebijakan penting semacam itu rasanya perlu lebih luas kita kita perbincangkan, sosialisasikan sehingga semua orang bisa melihatnya dengan baik, sudah beres nggak itu rancangannya, dan kemudian sudah tepat nggak tempatnya, berbagai macam aspeknya, schedulingnya, financingnya, lingkungannya dan sebagainya. Anda sendiri punya persepsi IKN bagaimana? Wah, sebetulnya untuk mengcover semua ini disampaikan oleh Bung Andi tadi itu kompleks ya. Itu banyak sekali. Yang penting-penting aja dulu ya. Yang penting-penting begini, kalau soal perancangan, sebetulnya sebuah kota itu baik bukan hanya karena rancangan fisiknya, tapi karena sistemnya. Misalnya, sebuah kota kita tahu sekarang itu baik kalau sistem angkutan umum yang baik, bukan tergantung pada kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, hal begitu itu sebagian akan terlihat di rancangan fisiknya, misalnya trotoar yang lebih lebar, jalan aspal tidak perlu lebar, kemudian tentu nanti ada stasiun, ada halte di sana sini. Tapi sebagian kan tidak kelihatan, baru nanti akan kelihatan apakah sistem angkutan umumnya baik atau tidak. Tetapi gini, lebih ideal lagi sebenarnya makin kompak kota itu makin baik, sehingga bahkan orang bisa jalan kaki aja dari mana-mana. Tidak perlu terlalu jauh dan ada juga lingkungan hidupnya lebih baik. Masalah yang di Kalimantan ini sebenarnya menurut saya masalah utamanya adalah air ya.
karena kita tahu tanahnya berlempung. Tanah berlempung itu artinya tidak menyerap air. Dia akan kalau hujannya besar dia akan menggenang. Tapi di lain pihak ketika dia kering, dia cepat sekali kering itu, dan kita tidak mendapatkan air dari dalam tanah karena dia tidak menyimpan, kan dia mengalir itu. Jadi kita sudah tahu misalnya IKN itu akan tergantung pada sistem reservoir ya. Jadi air dari sungai ditampung, air dari hujan ditampung, dan itu berarti akan tergantung pada sistem hutan di sekelilingnya yang baik. Kalau hutannya baik, airnya baik gitu. Dan juga untuk membuatnya perlu waktu, karena untuk membuat reservoir air itu kan memang lumpur lumpur mudah menahan air, tetapi kan dia harus mengendap dulu. Jadi harus menunggu 1-2 musim hujan dulu. Itu kalau menunggu 1-2 musim hujan berarti menunggu 1-2 tahun itu. Nah, bagaimana dengan pemukiman, rancangan pemukiman, perkantoran, dan kemudian juga karena pikiran saya membuat suatu kota kan bukan hanya sekitar gedung-gedung, bukan hanya memang arsitekturnya harus bagus, tapi ini ada ratusan ribu atau jutaan orang satu ketika nanti ada di situ. Selain presiden dan menteri-menteri, perangkatnya juga kan harus pindah ke situ. Ada sekolah, ada pemukiman, ada tempat rekreasi tentu saja, ada pasar atau mall atau apa segala macam. Sudah nggak ini diatur dengan baik? Kelihatannya memang sedang mereka mengatur itu, ya. Tapi nanti pasti ujung-ujungnya di pembiayaan juga, karena kalau merancang secara fisik dan lain itu bagus, sebetulnya mudah gitu. Kalau memang menggunakan pendekatan yang tepat gitu. Tapi bagaimana dengan harga gitu? Apakah negara akan mensubsidi semua rumah untuk PNS? Saya tidak tahu gitu ya. Kalau tidak disubsidi, kalau PNS harus membeli sendiri rumah di situ, tentu agak tidak masuk akal memaksa mereka harus punya rumah di situ. Sejauh ini yang berkembang di Balikpapan sekarang. Jadi bisnis properti berkembang di Balikpapan sekarang. Nah, tapi kan suatu ketika PNS dan keluarganya datang ke situ, dan kemudian juga sarana-sarana pendukung, orang-orang yang mengerjakan sarana pendukung pasar, sekolah dan segala macam, dan kemudian penduduknya juga, penduduk lain. Sejauh ini financingnya yang menjadi masalah buat saya, semuanya masih pakai APBN. Memang katanya pemerintah ada banyak sekali sudah mengantri nih investor termasuk dari luar negeri. Tapi belum kita lihat ini, malah yang kita ada softbank mundur dan segala macam. Bukan softbank kan, ada beberapa yang mundur. Dari hari ke hari makin banyak yang mundur. Ini yang kedua, schedule-nya. Masuk akal nggak schedule-nya itu? Pak Jokowi sudah mencanangkan tahun 2024 dia sudah berkantor di situ. Kalau dia berkantor di situ atau entah berkantor, entah upacara kalau cuma upacara 17 Agustusan sih di lapangan terbuka juga bisa. Tapi kalau dia berkantor di situ dalam hampir nggak sampai 2 tahun, secara mungkin. Karena bagi saya berkantor di situ artinya apa? Semua perangkat pendukung pekerjaan seorang presiden itu juga ada di situ, dalam arti yang menteri-menterinya, sekretariat negara, dan kepolisian, Kapolri juga di situ, Panglima TNI juga ada di situ, semuanya, dan kemudian perangkatnya semua. Kita bicara kalau targetnya adalah Agustus 2024, itu berarti 18 bulan dari sekarang. 18 bulan membangun bangunan itu sangat mungkin, ya. Orang sekarang bisa bikin gedung kalau 4 lantai saja itu 8 bulan selesai. Tetapi masalah air mungkin akan belum, kemudian masalah listrik mungkin belum. Kalau jalan mudah gitu, kalau presiden hanya simbolik berkantor mudah, tetapi pendukungnya agak meragukan ini. Pendukungnya artinya PNS dengan semua keluarganya tentunya, sekolahnya dan segala macam. Dan jangan lupa, sebuah IKN, sebuah ibu kota negara, simbolnya bukan hanya presiden toh. Oh, bukan hanya presiden. Harus ada DPR. Ada DPR-nya juga, ada DPR RI. Nah, itu saya rasa ada tidak akan tercapai 2024. Oh, dan kalau presiden aja sih bisa, tapi kalau yang lainnya enggak.
Belum lagi kedutaan-kedutaan besar asing juga Iya. harus pindah ke sana. Kantor-kantor partai politik juga harus pindah ke sana. Iya, Dan iya. semua sarana pendukungnya. Yang saya khawatir sebetulnya yang diperlukan juga media. Media harus betul-betul berkantor di sana untuk mengawasi. Kalau itu semua harus dibangun dengan APBN, kuat nggak? Saya tahu Anda bukan ekonom, tapi Ya itulah, saya ini bukan ekonom. Jadi sederhananya begini, kalau mau dipaksa-paksa ya bisa aja, tetapi masalahnya apakah itu etis ya? Karena kita membutuhkan banyak dana untuk hal lain. Misalnya pandemik ini sudah jelas sebetulnya bagi saya suatu perintah bahwa kita harus membangun, kalau bukan rumah sakit lebih banyak, ranjang rumah sakit lebih banyak. Kan, kalau kita hitungannya kan ranjang per vaksinasi vaksinasi dan sebagainya. dan proses apa namanya, Dan kita harus selalu siap terhadap serangan berikut dari virus. belum lagi kalau ada Bencana alam. bencana alam dan segala macam. Nah, yang menarik bagi saya adalah berita terbaru lagi bahwa Undang-Undang IKN itu diusulkan oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari prolegnas, program legislasi nasional, untuk direvisi pada sidang di DPR 2023. Menarik bagi saya, menjadi lucu juga bahwa undang-undang yang baru belum setahun dibikin, belum dilaksanakan pasti secara sepenuhnya, yang sehingga dengan demikian evaluasinya juga belum jelas. Lalu kemudian sudah diusulkan untuk direvisi, walaupun saya belum tahu isinya apa revisi itu. Nah, ini nih Bung, Anda pengamat politik ya, Anda kalau melihat sebuah undang-undang saja disiapkan dengan tidak benar seperti itu. Kita yang lebih bekerja di bidang fisik ini memang menjadi ragu kan, apakah kota itu direncanakan baik atau tidak juga. Tadi saya bilang kalau merencanakan kota dengan baik itu mudah sebetulnya ya, karena ilmu semua sudah ada. Tapi bagaimanapun suatu proses harus dilalui. Nah, kalau proses pembuatan undang-undangnya saja tanpa kajian yang baik, kita juga jadi ragu apakah perencanaan fisiknya. Kami pun bertanya-tanya karena biasanya undang-undang itu memang suatu ketika akan Ya, juga tidak mengikuti. secepat ini. Tidak secepat itu. Biasanya undang-undang diundangkan setelah melalui berbagai macam Ya. pertimbangan, kajian segala, diundangkanlah sehingga dia mengikat. Setelah itu dilaksanakan secara penuh. Biasanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada 20 tahun. Undang-undang agraria sampai sekarang belum diganti-ganti karena masih belum selesai bagaimana. Tapi setelah itu dievaluasi. Evaluasi butuh kajian baru. Bagaimana selama pelaksanaan? Apa kelemahan, ada kelebihannya, apa yang kekurangannya yang perlu ditambahkan sehingga kemudian dibikinlah revisi. Ini tidak bisa dievaluasi karena belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan sepenuhnya. Bagaimana tiba-tiba mau direvisi lagi? Salah satunya yang katanya yang saya baru tahu, tapi kita belum ada rancangan undang-undangnya sehingga belum tahu juga apa yang mau direvisi. Salah satunya adalah katanya penguasaan tanah sampai 160 tahun atau 180 tahun, saya lupa. Nah, ini Ya. salah satunya itu belum lagi ada macam-macam lagi yang mau dimasukkan semua dalam undang-undang itu yang mungkin tidak terpikir sebelumnya. Kalau tidak terpikir sebelumnya, lah kenapa seperti gerusa-gerusu membuat undang-undang? Padahal Presiden selalu berpesan jangan gerusa-gerusu ya. Jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru. Nah begini Bung, undang-undang itu berupa kata-kata ya. Kalau mau diubah, saya tidak bisa bilang mudah ya, tapi mengubah kata-kata. Tapi kalau fisik kota itu, kalau sudah terbangun mau diubah, bisa juga. Tetapi banyak sekali bongkarnya dan biayanya dan juga dampak terhadap lingkungan. Jadi memang itu mengkhawatirkan. Nah kalau saya lihat, pertama persiapan yang tidak matang dari segi undang-undang dan kemungkinan juga perencanaan fisik, meskipun seharusnya mudah, keahlian segala macam ada, tapi kemudian sekarang kalau mau diubah menjadi soal hak tanah, itu menunjukkan bahwa rupanya nggak banyak yang berminat. Itu yang kita khawatir. Investor banyak yang nggak berminat kalau cuma 90 tahun misalnya, sehingga perlu dikasih panjang lagi. Dan itu sudah banyak, 90 tahun itu udah tinggi loh. Singapura belum tentu kita umur sampai 90. Iya. Singapura cuma 90. Iya, 99. 99. Ya, istilah mereka long list itu. Ini mau dikasih panjang lagi jadi 160 tahun kalau tidak salah. Jadi saya curiga ini para investornya sebenarnya menunda-nunda aja lah. Daripada nggak enak menolak langsung, mereka bilang, mungkin kami mau kalau ini. Tapi sebetulnya kalau dikasih juga belum tentu masuk juga. Karena sebetulnya
tidak masuk akal lah ya, suatu ibu kota negara dijual, dalam tanda petik dijual dengan begitu murah. Menurut saya berarti memang barangkali ada sesuatu yang lain yang salah, bahwa proyek ini memang tidak masuk akal secara jadwal dan pendanaan. Orang investor masuk tentu harus berpikir bagaimana pengembaliannya kan. Pengembaliannya itu tergantung konsumsi kan. Ya misalnya kalau orang bikin hotel, ada yang tinggal di hotel kah itu. Kemudian kalau orang bikin kafe, ada yang ke kafe kah gitu loh. Yang lagi menurut saya, ya kalau mau direvisi harus ada dulu dong kejelasan yang mana mau direvisi. Ya. Kita diskusikan sama-sama, evaluasi sama-sama dong. Ini harus direvisi karena begini. Misalnya dulu saya bikin undang-undang pemilu, undang-undang ada kebutuhan untuk melakukan perubahan. Karena begini, karena bisa kita diskusikan semuanya. Sistem pemilunya begini, sistem bagaimana dengan apa? Misalnya menurut saya undang-undang pemilu perlu kita ubah lagi mengenai campaign finance reform. Karena hanya persoalan sudah makin mendesak untuk dilakukan revisi. Nah, jelas gitu loh. Kalau ini kita tahu mau diubah. Tapi mau diubahnya apa belum tahu. Apa dan kenapa mau diubahnya? Ini kecuali persoalan 160 tahun sudah sempat dikasih. Ada persoalan 160 tahun kurang. Hong Kong dulu disewakan oleh Cina ke British. Ke Inggris ya. Itu 100 tahun. Ya, kita lebih panjang ini. Ini lebih panjang lagi nih. Dan persoalannya ketika hak itu panjang masih tergantung detail ya. Tapi kalau hak itu bersifat mutlak seperti hak milik, itu nanti negara akan kesulitan kalau mau mengubah tata ruang misalnya. Kalau semua tanah itu sudah diserahkan dengan hak begitu panjang, terus kalau mau diubah, ya bisa saja mungkin dengan ada nggak contoh lain membeli yang ya? ada contoh lain negara lain yang kasih hak tanah sampai sepanjang itu? Ya saya tidak pernah menemukan itu. Mungkin ada tapi saya tidak tahu. Itu berarti kalau 160 tahun, berarti jangan-jangan anak saya pun tidak bisa melihatnya sampai selesai. Cucu kita pun belum tentu sampai. Nah, itu masalah. Ketika orang dikasih hak panjang, dia mulainya akan terlambat. Karena dia akan berpikir, saya masih nanti aja, akan saling menunggu. Makin tidak jadi itu nanti barang. Ya dong, sekarang bayangkan ada pengusaha, ada dikasih 160 tahun. Oh, jadi kemudian Dia akan delay terus. Karena 160 tahun, biasanya kalau orang investasi dalam hal properti, dia udah hitung maksimal 10 tahun udah harus kembali modal. Jadi haknya diambil, tapi tidak dia bangun. Saling tunggu. Nanti kita akan tunggu kalau sudah ramai. Kita akan tunggu kalau DPR sudah pindah. Kita tunggu nanti kalau PNS 50% sudah pindah. Akan saling tunggu malah kalau dikasih waktu panjang. Akhirnya kembali jadi lahan-lahan kosong. Saya ingat dulu persoalan di Batam semacam ini juga. Ya. Jadi ketika di coupling sudah dikasih hak sampai sekian tahun. Kalau Anda mau melihat sebetulnya yang kita anggap paling cepat karena swasta adalah BSD ya. BSD itu sebetulnya perizinannya kan 9.000 hektar. Tapi sampai sekarang sesudah 40 tahun ini, kan mereka mulai kira-kira pertengahan 80-an, tidak sampai 3.000 hektar yang sekarang berkembang. Jadi tidak mudah membuat kota baru. Tentu saja pemerintah bisa berargumentasi kami pakai kekuatan negara. Tapi ya dengan sekarang kita lihat kan, ketika investor mundur, negara di Myanmar, Naypyidaw itu kosong belum. Jadi Kuala Lumpur hanya pusat pemerintahan. Yang baru Putrajaya. Karena itu sebenarnya daripada gerusa-gerusu, daripada terburu-buru tanpa perencanaan yang baik, mungkin lebih baik kita coba pemerintah terbuka, evaluasi apa yang perlu direvisi dan mencari masukan, kita diskusi terbuka tentang segala macam itu. Saya masih ingat dulu waktu bikin undang-undang pemilu, kita diskusi di mana-mana dengan teman-teman di LIPI, dengan teman-teman otonomi daerah juga begitu, kita diskusi di mana-mana, terbuka di universitas, sehingga masyarakat juga yakin, oh inilah konsep yang terbaik. Ya memang. Anda sendiri nggak pernah diajak bicara dengan tim mereka ini? Karena saya mungkin sudah dianggap pasti menentang. jadi percuma kalau diundang. Gitu.
Karena alasan-alasan awalnya menurut saya tidak masuk akal. Misalnya alasan bahwa Jakarta tidak bisa diperbaiki itu berlebih-lebihan, ya. Jakarta misalnya tenggelam itu berlebih-lebihan. Kita tahu sebenarnya sudah 3 tahun lalu data terakhir penurunan tanah Jakarta sudah relatif berhenti, kecuali hanya beberapa titik karena penyedotan air berkurang. Jadi Jakarta pun masih bisa. Iyalah, kalau tidak bisa diperbaiki kita mau kemana ini? Betul. Tapi sebelum kita lanjutkan Bu Marco, kita minum dulu. Nah, satu hal yang juga tidak boleh diabaikan kalau toh kita mau pindah ke ibu kota baru, Jakarta jangan diabaikan dong. Ya tidak mungkin. Jakarta juga jangan kemudian tidak diperhatikan. Nasib Jakarta juga harus kita pikirkan. Mau jadi apa Jakarta tanpa ibu kota ini? Kekhususannya apa juga, dan bagaimana perkembangan Jakarta dan bagaimana kita ini punya sejarah yang panjang Jakarta ini. Karena itu dan ini mungkin kota yang menjadi wajah Indonesia selama ini, dan mungkin ke depan juga masih tetap menjadi wajah Indonesia. Seperti Anda katakan tadi, Jakarta bisa diperbaiki kok. Bukan sekedar bisa, tapi harus. Karena kita sudah investasi selama 400 tahun di kota ini. Dan contoh sederhana terkait dengan ibu kota, sebetulnya berfungsinya pemerintah pusat di Jakarta kan juga karena didukung oleh Jakarta. Jadi misalnya kalau Anda sebagai menteri, Anda jalan di Jakarta, itu jalan punya Jakarta. Lampu listrik Jakarta yang bayar. Tapi sekarang kalau ada bikin ibu kota baru, itu nanti semuanya akan ke APBN. Betul. Tapi kalau Anda beribu kota di Jakarta, sebetulnya Jakarta menanggung biaya operasional dari pemerintah pusat itu sendiri. Sama seperti dulu ketika pemerintah pindah ke Yogyakarta juga, karena itu kan Yogyakarta bisa, karena bisa mendukung. Apalagi ibu kota baru itu dengan sistem otorita, pada dasarnya tidak ada demokrasinya di situ. Nah, menurut saya itu sudah pelanggaran. Ini jelas, ini ilmunya salah ini. Yang membuat bikin sistem pemerintahnya otorita. Pemerintah daerah itu bukan otorita, Bung Marco. Dan dengan otorita maka kepala daerah ditunjuk oleh presiden, ya, bukan dipilih oleh rakyat. Dengan otorita tidak ada perwakilan rakyat di situ. Karena itu rakyat tidak punya hak untuk memilih kepala daerahnya, memilih wakil-wakil rakyatnya untuk memperjuangkan haknya dalam bagaimana operasional kota itu sehari-hari. Prinsip no taxation without representation itu dilanggar sepenuhnya di situ. Jadi orang kalau tinggal jadi warga di IKN nanti itu tidak punya hak sebagai pemilih, tidak punya hak demokrasi dalam konteks bagaimana operasional sebuah kota, walaupun dia masih punya hak untuk pemerintah pusat. Dan seluruh pembiayaan ibu kota baru itu bebannya adalah pemerintah pusat. Ya. Bukan hanya di membangunnya, tapi ketika menjalankannya. Ketika menjalankannya. Ini yang saya rasa, saya khawatir pemerintah pusat menambah beban tanpa secara tidak masuk akal untuk sementara ini dalam situasi ekonomi kita begini ini. Ya, lagi pula menurut saya ya kesalahkaprahan dengan bentuk otorita ini yang bahkan Washington DC itu punya wali kota dipilih oleh rakyat dan punya perwakilan rakyat. Washington DC itu. Ini yang bahkan sekarang sedang berjuang untuk menjadi negara bagian sendiri. Jadi karena itu proses IKN ini menunjukkan sebetulnya ketidakpercayaan pada demokrasi, ya. Betul. Seolah-olah lebih percaya pada gagasan sendiri. Dan kemudian top down. Ya. Jadi kepala daerah IKN ditunjuk oleh presiden, dan karena itu semuanya mengikuti apa maunya presiden tanpa ada proses konsultatif di situ. Kita harus melihat itu justru sebagai keputusasaan. Saya bisa mengerti itu kalau dalam proses pembangunan. Jadi kalau harus pembangunan, misalnya anggaplah 5 tahun proses pembangunan, mungkin perlu ada otorita untuk membangunnya sehingga semua sarana prasarannya siap. Kasus Batam, ya. Ya, seperti. Tapi
di Batam pun otorita beda dengan pemerintah daerah. Terbatas, ya Ada batasan. otorita itu hanya urusan kekhususan tersendiri aja. Ya. Tidak menjadi pemerintah daerah. Begitu juga otorita Jatiluhur. Nah, tapi dengan kalau untuk pembangunannya saja mungkin bisa otorita. Tapi untuk menjalankan pemerintahan daerah harus ada pemerintahan daerah yang dipilih oleh rakyat. Ya, setuju. Intinya begitu. Kalau tidak, yang di mana demokrasinya? Ya, itulah saya pikir karena itu memang ini rupanya proyek yang kelihatannya tidak didukung oleh demokrasi, dan sebetulnya saya khawatir para investor juga melihat itu. Dan Saya karena itu khawatir tidak tertarik karena mereka merasa Dan sesuatu yang tidak punya akar di demokrasi tidak akan dan jadi. akhirnya membebani APBN. Ya. Padahal fiscal space kita semakin sempit dan rakyat membutuhkan, sebenarnya ada banyak hal program-program pemerintah lain yang mestinya dijalankan, tapi kemudian karena semua uangnya atau uang untuk IKN ini mengambil pangsa yang sangat besar dari APBN, belum lagi kereta cepat ya. Yang tadinya tidak boleh pakai APBN, katanya tidak pakai APBN, Dan tiba-tiba sekali ya dan itu malah mau menutup kereta api Parahyangan yang lebih murah. Aduh, Nggak masuk akal. masuk akal. Tapi begitulah negeri kita, memang harus terus kita perjuangkan Ya. ide-ide, pendapat kita yang kita rasa mestinya dipertimbangkan. Ya. Itulah intinya demokrasi. demokrasi. Berbeda pendapat Kita untuk punya mendapatkan pendapat. solusi yang lebih baik. Betul, dan mestinya lebih terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan dari orang-orang yang berpikir berbeda. Ya. Sehingga kemudian ya, karena belum tentu pemikiran itu benar. Ya. Terbukti sudah mau direvisi, berarti kan Memang iya, dari awal. udah beres ini. Ya begitulah. Bung Marco, mudah-mudahan pemerintahan berikutnya di Indonesia ini bisa lebih baik. Nah, 2024 ya. 2024. Kan bagaimanapun presiden juga harus berganti Ya. pada 2024. Mudah-mudahan presiden berikutnya dengan timnya itu bisa. Jadi wacana memperpanjang sudah lah ya. Sudah selesai, itu tidak demokratis. Urusan memperpanjang lalu kemudian menambah tanpa pemilu. 3 periode. Itu sudahlah, biar pemerintah berikutnya juga kemudian memikirkannya dengan lebih baik dan membuat solusi-solusi yang lebih baik lagi. Ya. Kita hanya bisa memberikan pendapat kita sesuai yang kita pikirkan, sesuai dengan akal sehat. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak, ya paling tidak inilah suara warga negara. Demikian Bung Marco, terima kasih atas Bung Andi. kedatangannya dan senang sekali berdiskusi dengan Anda. Sama-sama. Terima Oke. kasih. Selamat siang. Teman-teman, demikianlah perbincangan kita dengan Bung Marco Kusumawijaya, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang topik IKN ini. Kita tunggu saja lagi dulu sampai jelas apa saja isi dari rancangan undang-undangnya nanti kalau sudah diterbitkan oleh pemerintah. Pada saat itu kita bisa melihat lagi apakah isinya rancangan undang-undang itu memang benar-benar baik atau sekedar tambal sulam saja dan tidak memberikan solusi yang terbaik bagi negara kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.